Nah, ini ada aplikasi penting untuk sobat owner ya. Ini dapat membantu orderan sobat owner. Nah, ini buktinya saya ya. Tuh sobat owner yang penasaran dengan aplikasi ini, sobat owner bisa ikuti tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat owner. Apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, di sini saya akan membuat video ya. Ini membuat tutorial untuk sobat owner di sini yang mengalami ya masalah device ya. Jadi saya tekankan masalah device, dan isi video ini akan membantu sobat owner yang mengalami permasalahan GPS ya, terutama GPS ya di sini. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, saya disclaimer dulu ya. Jadi di sini yang mempengaruhi orderan itu seperti ini ya sobat owner. Itu namanya ada yang namanya keadaan ya. Jadi volume orderan. Volume orderan lalu diatur oleh sistem. Sistem akan mengatur itu pemaratan orderan ya. Pemaratan orderan itu bagaimana Bang? Jadi jumlah driver yang aktif pada hari itu ya. Dan dibagi untuk volume orderan itu ya, maksudnya apabila orderannya ramai dan drivernya seimbang, itu algoritmanya bagus ya, kita akan dapat pemerataan yang sesuai. Tapi kalau algoritmanya volume orderan itu kecil dan lebih banyak driver, jadi ada sobat owner yang akan mengalami yang namanya anyep, dan ada driver yang mengalami gacor banget gitu pada hari itu ya kan. Itu anehnya. Dan selanjutnya itu akan diteruskan orderan ini dari device kita ya. Jadi device kita baru ke usernya yang pola ngebit. Jadi ini kalau kita pola ngebitnya kurang baik, itu bakalan berdampak ke akun kita. Nah, dan di sini apa yang bisa kita lakukan yaitu dua cara mengatur pola ngebit kita dan mengatur device kita. Dan di sini saya membagikan tutorial hanya bisa device-nya ya. Kalau pola ngebit itu ke sobat owner lagi, jangan ke saya ya. Jadi saya nggak tahu apa yang sobat owner lakukan dengan akunnya, cara ngebitnya, pola ngebitnya, dan di mana itu masing-masing ya. Jadi di sini yang bisa saya bantu sobat owner yaitu dengan device ya. Karena dari sistem itu ke device kita terlebih dahulu ya sobat owner, baru ke cara kita ngebit. Dan pikirkan sekali lagi, kalau lagi anyep ya anyep, kalau lagi ramai ya ramai. Jadi di sini tutorialnya akan membantu saat ini, akan efektifnya saat gimana ya, saat orderan lagi anyep. Itu akan terasa efektif dari settingan-settingan yang kita lakukan untuk orderan kita. Yang nggak efektifnya gimana Bang? Kalau lagi orderan ramai, misalnya keadaan ramai gitu ya kan, diatur oleh sistem, kita kebagian semua orderannya. Itu settingan memang nggak berpengaruh sekali, tapi cepat atau lamanya penyelesaian order itu akan terasa oleh settingan ini. Dan kalau lagi sepi, lagi anyep, memang orderan tuh lebih ketimbang volumenya itu sedikit dari driver yang ya kali semuanya pengen gacor, kita semuanya pengen gacor, memang kenyataannya seperti itu. Kenapa saya bikin video disclaimer sebelum tutorial ini? Karena mungkin banyak sobat owner baru sekali tes udah ngeluh ya kan, sehari baru, belum seminggu. Kalau kita tuh mencoba settingan tuh sebulan 2 bulan, itu kita rasakan perbedaannya. Kenapa sebulan 2 bulan? Karena kita akan mengalami yang namanya keadaan lagi sepi, keadaan lagi ramai gitu ya kan. Ya dengan contoh tanggal-tanggal tua, keadaan anak kuliah libur dan segala macam. Ini sobat owner paham betul lah ya kan. Paham betul lah yang namanya hal-hal seperti itu ya. Itu nggak usah dijelaskan. Jadi nanti ketawa para suhu nanti ya kan takutnya. Jadi di sini saya membantu itu hanya di device-nya. Jadi kalau pola ngebit, keadaan ramai nggak ramainya itu sobat owner. Jadi saya ngasih insight-nya aja. Jadi di device-nya aja yang bisa saya bantu ya. Menurut saya itu saja. Kalau ada pertanyaan di sobat owner di bawah ya kan, boleh di kolom komentar. Silakan berdiskusi kita ya kan. Di sini saya membahasnya itu lebih ke device-nya ya, untuk membantu sobat owner mendapatkan orderan lebih cepat, orderan lebih lancar, dan serta akun sobat owner lebih gacor dari yang lain. Jadi itu efektifnya kerasa saat lagi anyep. Kalau nggak lagi anyep ya sobat owner
mau HP pun kayak manapun akan dapat orderan, kecuali yang terjadi error tuh sistemnya atau login nyangkut. Nanti login nyangkut saya bahas, ada di pengaturan Shopee, driver Shopee ini aplikasinya saya bahas cara ngulik, ada pengaturan rahasia saat kalau memang akun kita itu bermasalah ya, nyangkut istilahnya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan saya dan disclaimer saya. Jadi saya bukan instan gitu ya kan, cara-cara instan. Kalau cara instan nggak di sini ya caranya. Nah kita akan lanjut ke tutorialnya. Nah di sini Sobat Owner, terlebih dahulu apabila tutorial bermanfaat, Sobat Owner klik like dan subscribe channel ini ya. Nah kita langsung aja. Di sini saya tuh ngebit berapa hari ya, 4 hari ya. Ini percobaan ya. Ini karena akun saya itu memang akun untuk sampingan ya. Jadi di sini saya tes untuk Sobat Owner, ada aplikasi yang sangat membantu, dan kekurangan di device saya ini sangat-sangat di sini kekurangannya ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu, saya ngetes akun selama 4 hari. Nah ini hari pertama ya, wajar ini di jam-jam saya tuh pulangnya cepat itu. Nah ini harinya saya nyoba ngebit dari jam 6 sampai jam 8 ya, jam 9 saya udah pulang ini. Nah di sini, dan tanggal 8, tanggal 9 itu naik ya, sampai tanggal 10 itu naik ya. Nah ini padahal saya akunnya itu di sini ya. Nah seperti itu ya. Ini kita sudah ngulik akun saya yang sampingan. Nah sekarang apa yang ingin saya kasih tahu Sobat Owner, di sini dia. Di sini ada namanya aplikasi yang sangat membantu Sobat Owner, apalagi masalah Sobat Owner itu di device-nya itu masalah jaringan, masalah GPS. Dan bagi Sobat Owner, terlebih dahulu nonton video saya yang ini terlebih dahulu ya, agar bisa connect dengan pengaturan ini. Nah di sini yang namanya itu adalah GPS Locker. Nah ini yang belum tahu silakan segera download di Play Store. Bagi yang udah tahu, mungkin udah tahu nih dengan GPS Locker fungsinya apa. Nah di sini kita langsung aja login ke GPS Lockernya. Nah ini Sobat Owner itu download terlebih dahulu. Nah nanti saya jelaskan apa fungsinya GPS Locker ini. Nah setelah Sobat Owner download GPS Locker ini, Sobat Owner pilih pengaturan terlebih dahulu ya. Di sini Sobat Owner ambil settingan. Nah di sini ada setting, dan Sobat Owner tinggal menyamai settingan saya ya di sini ya. Nah disamakan aja Sobat Owner. Autolog on board itu diaktifkan, force update, GPS data at log itu diaktifkan, Python itu dimatikan, Febro on perfect itu diaktifkan. Pokoknya disamakan aja. Nah di sini nanti pemilihan aplikasi itu nggak ada ya. Kita milihnya itu aplikasi driver Shopee Food ya. Di sini ya, karena saya sudah pilih dia nggak ada lagi ya. Dan auto chosen app after GPS signal be fixed. Nah unlock GPS after start of app. Nah di sini apa gunanya Bang? Di sini ini aplikasi membantu untuk memberitahu kita kekuatan sinyal GPS kita di tempat-tempat tertentu. Nah seperti ini. Ini kan saya di dalam ruangan. Nah dia akan memberitahu GPS mana yang aktif. Nah tadi lebih baik saat Sobat Owner mengaktifkan aplikasi ini, Sobat Owner berada di luar ruangan misalnya. Dan di sini Sobat Owner bisa pilih seperti ini ya. Nah, kita buka dulu akun Shopee Food kita misalnya seperti ini. Dan lalu kita pilih yang namanya GPS Locker dan log GPS seperti ini. Dia akan ada tanda seperti ini. Kalau tanda ngedip itu apa Bang? Itu sinyal GPS kita kurang bagus. Dan apa yang harus kita lakukan Bang? Kita pergi keluar mencari ruangan tempat terbuka ya. Nah ini karena saya di luar ruangan, apalagi paling dalam ini ya kan, ruangannya kedap gitu ya kan. Jadi itu juga dipengaruhi oleh sinyal kita dan kekuatan GPS kita. Nah di sini kan sudah terlihat. Nah nanti akan muncul yang namanya nama-nama GPS kita di sini. Nah saya nggak bisa ambilnya karena memang ruangan saya ini kedap dan susah sekali sinyal ya. Jadi efektivitasnya GPS ini yang HP yang seperti saya ini ya, Poco C71 ya. Karena GPS-nya itu kurang nendang setelah saya coba ngebit selama sebulan percobaan ini ya. Saya
ngebit, saya coba apa kekurangannya yang akan saya cari tahu untuk Sobat Owner. Nah, ini dapat membantu Sobat Owner. Nah, dan tunggu dulu, ini kita perlu setting lagi. Nanti Sobat Owner pakai ginian, for close dia dibiarkan di latar belakang ya. Seperti ini settingannya Sobat Owner. Nah, kita pilih aplikasinya GPS Locker, lalu kita ambil tanda seru dan izinkan lokasi dan notifikasi. Ini izinkan dua-duanya ya, agar dia ada di atas ini. Lalu penyimpanan itu kalau mau on-bit itu dihapus cacenya ya, agar aplikasinya ringan aja, agar lancar ya. Nah, dan selanjutnya itu buka, jangan izinkan buka link, ini nggak usah diizinkan. Lalu kalau aplikasi tidak digunakan, ini jangan dicentang ya. Sobat Owner sudah tahu, ini aplikasi harus standby di latar belakang. Lalu baterainya yang perlu disetting itu ini ya. Ini settingan di Xiaomi ya. Jadi Sobat Owner pilih yang namanya baterai ya. Baterai. Lalu Sobat Owner pilih pengoptimalan aplikasi ya. Nah, pengenalan peluncuran otomatis. Nah, di sini ya. Di Sobat Owner perlu aktifkan ini ya, dia harus serangkai dengan driver APK driver ya, jadi kita aktifkan ya Sobat Owner. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya peluncuran sekunder itu diaktifkan juga ya, dia harus serangkai. Nah, selanjutnya itu pengelolaan tutup aplikasi segala layar ini jangan ditutup ya. Nah, ini saya jangan ditutup, nanti kalau pas lagi mati layarnya itu akan nutup sendiri dia. Nah, nanti mungkin Sobat Owner nemukan udah diaktifkan bang, terus mental bang. Nah, Sobat Owner cara aktifnya kayak gini ya, kita kan lagi ngebit nih misalnya, buka dulu aplikasi driver. Nah, seperti ini sudah terbuka, lalu kita buka GPS Locker, tapi kita pergi ke luar ruangan. Sobat Owner aktifkan seperti di layar ini. Nah, kalau GPS-nya bagus seperti ini dia, dan lakukan lock aplikasi sampai keluar ini ya, jangan dikeluarkan. Nah, seperti itu, biarkan dia di sini, nanti dia akan otomatis mencari GPS-nya. Kalau GPS-nya bagus dia akan standby dan ada perhitungan di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bantu. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini sangat membantu Sobat Owner ketika mempunyai GPS yang lemah dan saat kita berada di ruangan atau di pinggiran kota bisa, atau di gedung-gedung bahwa GPS kita kurang baik di situ ya. Tadi akan ada tandanya, mungkin ada banyak GPS yang lemah seperti ini dan GPS yang bagus seperti ini ya. Nanti kita akan tahu lebih dari mana GPS itu. Nanti akan bisa dipencet yang detail-detailnya itu, nama-nama GPS-nya itu sesuai dengan device kita. Misalnya device saya ini ada GLONASS, GPS, Baidu dan nama-nama yang lain. Bang, device apa yang lebih bagus untuk ngebit bang? Ya, yang device-nya itu banyak fitur support GPS ya. Lebih banyak GPS ada di device ini lebih baik ya, karena kita tergantung GPS untuk menerima orderan. Kalau itu dari device kita ya. Kalau masalah akun itu balik lagi ke Sobat Owner cara pola ngebitnya ya. Ya itu saya nggak tahu ya. Itu bisa-bisanya Sobat Owner terapi akunnya ya. Di sini saya menggunakan satu device doang untuk ngebit ya. Nggak campur-campur, karena disinilah elemen pentingnya saat kita ngebit. Ini paling penting banget ya. Coba Sobat Owner pakai device yang kurang baik. Misalnya device-nya RAM 2 GB, penyimpanan penuh, cobalah pakai ya kan. Nah, jadi jangan ada lagi protes masalah settingan kalau memang device-nya itu yang dipakai tidak mumpuni. Maksudnya tuh device itu dicampur buat main game, kebutuhan pribadi, untuk ngebit dicampur di sana ya kan. Sosial media harusnya kita mempunyai device khusus kerja untuk ojol kita ya. Nah, di situ ya Sobat Owner. Mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maafkan Sobat Owner. Ini sesuai pengalaman saya nggak mengada-ngada. Saya uji coba dulu seperti di videonya. Nah, seperti yang saya lakukan, saya coba, saya tes untuk Sobat Owner. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, Bang, ini aman nggak, Bang? Aman Bang, tapi kalau Abang pakai untuk gunakan fake GPS digabungkan dengan fake GPS, aplikasi fake GPS,
abang nggak aman. Nah itu ya yang pertama. Yang digabung dengan aplikasi fake GPS itu akan tersuspend akun abang. Yang kedua, ini buat orderan kita gacor nggak bang? Saat sobat owner memang device-nya itu lemah ya, device-nya itu lemah segi GPS. Ini bisa dicoba ya, coba aja download dulu ya. Ini, dan kalau tahu GPS-nya lemah, berarti ini bisa membantu sobat owner. Nah, dan ketiga, manfaat dari settingan ini itu manfaatnya kita kalau lagi anyep ya, lagi anyep kita bisa bersaing ya. Kita menggunakan satu device. Kalau lagi orderan ramai ya kita bakalan dapat orderan, cuman kan perbedaannya kita penyelesaian orderan itu lebih lebih cepat ya. Jadi kalau lebih cepat berarti kita ada di urutan prioritas. Berarti yang darinya 30 orderan sehari itu ya, kalau kita nggak menyeting yang seperti ini, lemot dan segala macam masalah jaringan dan GPS, ya kita termasuk driver yang kurang responsif dinilai oleh sistem. Jadi pas ramai itu orang bisa 30, kita hanya 15, dan situ perbedaannya ya sobatnya. Dan kalau lagi anyep, orang yang biasanya anyep gitu ya kan, bisa mendapatkan meningkatkan orderannya yang dari bisanya 3, 2 ini bisa mendapatkan order 6, 7 dan 8 itu tergantung pola ngebitnya. Nah, di sini mungkin nggak ada banyak pertanyaan lagi. Mudah-mudahan ini video panjang sengaja saya share ke sobat owner agar sobat owner lebih melek lagi soal tentang device ya, soal tentang device untuk ngebit ya. Ini penting banget ya. Serius. Bagi sobat owner yang ingin samaan dengan Poco C71, sobat owner bisa cek out di bawah ya. Ada di deskripsi ya. Bisa dilihat ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan tutorial saya bermanfaat untuk sobat owner dan orderan sobat owner lebih meningkat lagi ya. Itu contoh akun saya, itu akun sampingan ya. Apalagi sobat owner yang memang akunnya utama dan ngebit sampai pagi dari malam ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Dan apabila tutorial ini bermanfaat, sobat owner klik like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan orang-orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju. Dan saya lebih semangat lagi membuat video tutorial untuk sobat owner. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.